tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Ruang lingkup biologi mencakup struktur yang paling sederhana sampai tingkat yang paling kompleks, dimulai dari atom sampai ke tingkat biosfer. Berkembangnya biologi telah memberikan manfaat yang demikian luas bagi kehidupan manusia, misalnya dalam bidang pertanian, kedokteran, farmasi, perikanan, perkebunan, dan industri pangan. Biologi dikatakan sebagai ilmu alam dan ilmu eksakta sebab biologi adalah ilmu yang diperoleh dari fakta-fakta yang terjadi di alam dan dapat diuji coba di laboratorium. Urutan kerja metode ilmiah adalah sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi masalah. Kedua, menyusun hipotesis. Ketiga, prediksi. Keempat, melakukan eksperimen. Kelima, mengolah data. Dan keenam, mengkomunikasikan hasil penyelidikan ilmiah. Bab 2. Virus. Virus adalah parasit non-seluler berukuran sangat kecil, hanya mampu berkembang biak dalam sel yang diinfeksinya. Virus dapat berkembang biak secara litik dan lisogenik. Struktur virus hanya terdiri atas materi genetik DNA atau RNA dan protein. Beberapa virus dapat dilengkapi oleh pembungkus atau envelope berupa lipoprotein. Suatu virus dengan materi genetik yang terbungkus oleh pembungkus protein disebut partikel virus atau virion. Virus dapat berperan sebagai penyebab penyakit baik pada hewan, tumbuhan, maupun manusia. Bahkan beberapa penyakit mematikan pada manusia dapat disebabkan virus. Saat ini, virus dapat dimanfaatkan sebagai vektor atau pembawa dalam rekayasa genetik dan sebagai agen penyebab mutasi. Bab 3. Archaeobacteria dan Eubacteria. Archaeobacteria dan Eubacteria adalah makhluk hidup prokariot, yaitu makhluk hidup yang inti selnya belum mempunyai selaput atau membran. Kelompok organisme ini mempunyai sel paling kecil di antara semua organisme. Archaeobacteria dan Eubacteria berbeda dalam ciri-ciri biokimia dan fisiologi. Sel bakteri dapat berbentuk fokus, bacillus, spiral, atau koma. Bakteri ada yang bersifat autotrof dan heterotrof, berkembang biak dengan membelah diri atau dengan perkembangbiakan paraseksual. Bakteri ada yang bersifat merugikan, tetapi lebih banyak yang bersifat menguntungkan. Alga biru adalah organisme fotosintetik paling sederhana yang mempunyai pigmen klorofil, karotenoid, phycocyanin, dan phycoretrin. Sel alga biru berukuran antara 1 sampai 60. Perkembangbiakannya dapat melalui pembelahan sel, fragmentasi, dan pembentukan spora. Peran alga biru diantaranya sebagai penambat nitrogen dan sumber protein sel tunggal. Bab 4. Protista. Berdasarkan cara memperoleh makanan dan cara hidupnya, protista dikelompokkan dalam 3 kelompok besar. Protista yang menyerupai tumbuhan hidup autotrof dan banyak ditemukan pada permukaan air tawar maupun air laut. Kebanyakan protista dari kelompok ini merupakan fitoplankton di air dan merupakan penyedia biomasa dan oksigen dalam jumlah yang sangat besar. Jadi, berperan sebagai produsen dan merupakan awal rantai makanan di perairan. Cara perkembangbiakan protista yang menyerupai tumbuhan kebanyakan secara aseksual, tetapi ada juga yang membentuk struktur seksual tertentu. Protista yang menyerupai fungi mendapatkan makanan dan energi dengan cara menguraikan dari materi organik lain. Dengan demikian, mereka merupakan makhluk hidup heterotrof. Perkembangbiakan dilakukan secara aseksual dengan pembelahan mitosis. Protista yang menyerupai hewan disebut juga protozoa yang bersel tunggal, mempunyai variasi bentuk yang kompleks dan kebanyakan dapat bergerak dengan cara berbeda. Reproduksi terjadi secara aseksual dan seksual. Protozoa terdiri atas Flagellata, Sarcodina, Coleophora, dan Sporozoa. Peran penting kelompok ini diantaranya menjaga keseimbangan ekologis pada banyak komunitas di lingkungan daratan basah maupun di perairan.
Beberapa protozoa bersifat parasit dan menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Contoh penyakit yang disebabkan kelompok protozoa adalah penyakit disentri, yaitu diakibatkan oleh Entamoeba histolytica. Penyakit tidur diakibatkan Trypanosoma. Penyakit toksoplasma diakibatkan Toxoplasma gondii. Dan yang paling terkenal adalah penyakit malaria diakibatkan Plasmodium. Bab 5. Jamur. Hifa jamur membentuk suatu anyaman yang disebut miselium, yaitu merupakan jaringan makan dari suatu jamur. Jamur merupakan organisme heterotrof yang mendapatkan makanan melalui penyerapan. Jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan secara aseksual dan seksual. Jamur diklasifikasikan ke dalam 4 divisi: Chytridiomycotina, Zygomycotina, Ascomycotina, dan Basidiomycotina. Chytrid menghasilkan zoospora atau spora berflagel. Ascomycetes membentuk spora di dalam ascus, sedangkan Basidiomycetes membentuk spora dalam basidium. Kapang adalah jamur yang miseliumnya tumbuh sebagai saproba atau parasit pada berbagai jenis substrat. Hamir adalah jamur bersel satu yang menempati habitat cair dan lembab. Contohnya adalah ragi. Lichen merupakan simbiosis dari alga bersel satu yang disatukan dalam jaringan hifa jamur. Mycorrhiza merupakan asosiasi mutualistik akar tumbuhan dengan jamur. Bab 6. Keanekaragaman hayati di Indonesia. Keanekaragaman hayati merupakan keberagaman makhluk hidup yang menempati planet bumi, baik di darat, di perairan, maupun di alam. Keberagaman tersebut meliputi semua aspek, mulai dari ukuran tubuh, susunan sel, fungsi, fisiologis, sampai pada peranannya dalam ekosistem. Keanekaragaman hayati terjadi karena adanya keanekaragaman gen meningkat pada keanekaragaman jenis, sampai pada tingkat makro, yaitu keanekaragaman ekosistem. Berangkat dari keanekaragaman hayati inilah planet bumi terbagi menjadi wilayah-wilayah ekosistem dengan karakter khas yang terbentuk karena karakter organisme-organisme penghuninya. Ekosistem terbentuk karena adanya dinamika interaksi kompleks antar penghuninya. Beragam tumbuhan berinteraksi dengan beragam hewan dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya agar tetap dapat beradaptasi terhadap lingkungan abiotik dan biotik. Keberagaman ekosistem daratan meliputi hutan, gurun, pantai, rawa, serta ekosistem laut, termasuk terumbu karang, menunjukkan keberagaman hayati planet bumi ini. Konsentrasi keberagaman hayati berbeda-beda di setiap ekosistem, bergantung pada karakter zona geografisnya. Konsentrasi keanekaragaman hayati tertinggi terletak di negara kepulauan Indonesia pada khususnya dan di Malaysiana pada umumnya. Keberagaman spesies manusia tidak diragukan lagi, telah mampu mengubah karakteristik alami suatu ekosistem. Manusia membuat berbagai kriteria nilai pada hampir semua organisme sesuai dengan kebutuhan mereka. Maka muncul nilai ekonomi, nilai kegunaan, nilai konsumtif, nilai non-konsumtif, nilai pilihan, dan seterusnya. Kebutuhan manusia yang tak terbatas mendorong kemampuannya untuk mengeksplorasi aspek biotik dan abiotik tanpa memperhitungkan daya dukung, daya toleransi, dan kelestarian lingkungan. Timbullah efek yang mengkhawatirkan dan mengancam eksistensi planet bumi, seperti polusi, punahnya suatu organisme, rusaknya kestabilan ekosistem, munculnya ras atau varietas baru buatan manusia yang sifatnya merusak. Secara keseluruhan, efek tersebut mengancam berkurangnya keanekaragaman hayati. Bab 7. Dunia tumbuhan. Tumbuhan vaskuler memiliki jaringan pembuluh angkut yang terdiri atas xilem dan flom. Tumbuhan lumut termasuk ke dalam tumbuhan non-vaskuler. Dalam siklus hidupnya, tumbuhan lumut mengalami pergiliran turunan haploid dan diploid. Pada lumut daun, gametrofit merupakan generasi dominan. Tumbuhan vaskuler tak berbiji
meliputi 3 divisi, yaitu paku kawat, paku ekor kuda, dan paku sejati. Tumbuhan paku yang menghasilkan satu jenis spora disebut homospora. Satu-satunya paku yang heterospora adalah paku air. Tumbuhan biji terbuka meliputi 4 divisi, yaitu Cicadophyta, Ginkgophyta, Genetophyta, dan Coniferophyta. Strobilus merupakan alat perkembangbiakan tumbuhan Gymnosperma. Tumbuhan bunga dibedakan antara monokotil dan dikotil. Gymnosperma mengalami pembuahan tunggal, sedangkan pada Angiosperma terjadi pembuahan ganda. Bab 8. Dunia hewan. Kingdom Animalia atau dunia hewan merupakan kelompok yang mempunyai anggota sangat luas, terdiri atas invertebrata dan vertebrata. Kingdom Animalia mempunyai bentuk tubuh dan alat-alat tubuh yang bervariasi. Variasi bentuk tubuh dapat dikategorikan dengan melihat bentuk simetri tubuhnya. Berdasarkan simetri tubuh, hewan ada yang berbentuk simetri radial dan simetri bilateral. Secara umum, kingdom dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu invertebrata atau hewan tak bertulang belakang dan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Filum-filum pada invertebrata diantaranya Porifera, yaitu hewan yang mempunyai pori, Colenterata atau hewan berongga, Platyhelminthes atau cacing pipih, Nemantilminthes atau cacing gilig, Annelida atau cacing gelang, Anthropoda atau hewan dengan kaki beruas, Molluska atau hewan lunak, dan Echinodermata atau hewan berkulit duri. Peran menguntungkan dari invertebrata diantaranya sebagai zooplankton, sebagai sumber protein, sebagai bahan obat, dan sebagai perhiasan. Peran merugikan misalnya sebagai penyebab penyakit, parasit, dan sebagai hama pada tanaman. Hewan bertulang belakang atau vertebrata pada umumnya berukuran jauh lebih besar dari invertebrata, sehingga dapat dilihat tanpa menggunakan mikroskop. Anggota kelompok vertebrata adalah Bacillostomata atau agnata, Fisces atau ikan, amfibi atau hewan yang hidup di 2 alam, reptilia atau hewan melata, aves atau burung, dan mamalia atau hewan menyusui. Peran penting vertebrata secara biologi adalah sebagai penjaga keseimbangan ekologis di berbagai komunitas. Semua vertebrata berperan sebagai konsumen, baik sebagai konsumen pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Bagi manusia, hewan vertebrata dapat berperan di antaranya sebagai sumber makanan, sebagai alat berburu, sebagai bahan baku industri kulit, objek penelitian, atau sebagai alat transportasi. Bab 9. Ekosistem dan peranan manusia dalam ekosistem. Pada suatu ekosistem terjadi hubungan saling mempengaruhi antara komponen abiotik dan komponen biotik. Komponen abiotik adalah komponen tak hidup, misalnya air, tanah, mineral, CO2, O2, suhu, pH, kelembapan, dan kadar garam. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, pengurai, dan detritivor. Produsen adalah tumbuhan dan beberapa bakteri serta alga yang dapat membuat makanannya sendiri. Produsen menyediakan makanan bagi konsumen primer. Hubungan makanan dan dimakan yang terjadi dalam ekosistem digambarkan dalam rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Peran tumbuhan atau hewan dalam komunitas disebut niche, sedangkan tempat hidup suatu komunitas disebut habitat. Hubungan makan dan dimakan juga dapat ditunjukkan dengan piramida. Piramida makanan ini dibedakan menjadi 3, yaitu piramida jumlah, piramida biomasa, dan piramida energi. Konsumen adalah organisme pemakai bersifat heterotrof. Pengurai terdiri atas mikroba, pengurai sampah atau sisa-sisa organisme yang telah mati.
Detritivore adalah hewan kecil yang membantu penguraian dengan memakan detritus. Di alam, terjadi siklus materi yang disebut daur biogeokimia, yaitu daur yang melibatkan proses biologi, geologi, dan kimia. Lingkungan dapat mengalami perubahan, baik total maupun sebagian. Perubahan ekosistem tersebut dapat terjadi baik secara alami maupun akibat ulah manusia. Perubahan yang berlangsung dalam ekosistem ini disebut suksesi. Suksesi dapat dibedakan menjadi suksesi primer jika kerusakan ekosistem terjadi secara total dan terbentuk ekosistem baru yang berbeda. Suksesi sekunder jika terjadi kerusakan hanya sebagian dari ekosistem. Faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan atau perubahan lingkungan antara lain penebangan hutan secara liar, meningkatnya pencemaran, terjadinya bencana alam, misalnya tsunami, gempa, gunung meletus, banjir, dan kebakaran hutan. Pencemaran dapat terjadi pada tanah, air, dan udara. Pencemaran tanah disebabkan oleh limbah atau sampah anorganik, misalnya plastik, kaca, kaleng, logam-logam berat, insektisida, herbisida, dan radioaktif. Pencemaran air disebabkan oleh pupuk, insektisida, deterjen, senyawa berbahaya dari industri, misalnya asam, basa, atau logam berat. Juga disebabkan oleh sampah domestik atau limbah rumah tangga, tumpukan minyak, dan radioaktif. Polusi udara disebabkan karena bertambahnya gas-gas beracun dan partikel-partikel beracun seperti gas CO, CO2, SO2, NO2, NH3, BB, ZU, V, C, dan Ni. Sumbernya adalah asap pabrik, asap kendaraan bermotor, pembakaran kayu, atau bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Manusia harus menanggulangi atau mencegah kerusakan lingkungan, misalnya dengan mencegah kerusakan hutan, mencegah pencemaran, mengelola limbah. Jangan lupa guys di subscribe dan di lonceng, mantap.